Jadi kata Allah, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ini adalah orang yang lalai dalam waktu beribadah. Kata Allah, kami jadikan di antara mereka menjadi monyet dan babi. Intinya kalau kita perhatikan ayat ini ada sifat fasik. Fasik itu adalah orang yang sudah mengerti tetapi sengaja meninggalkan. Mengerti itu perintah, sengaja tinggalkan. Mengerti itu larangan, sengaja itu diabaikan. Itu manusia babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatu wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi asbahna wa barakna fihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak akan pernah sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tetapi siapa orang yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan pernah lagi mendapatkan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya muslimun wal muslimat, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz yang kita muliakan, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis zikir, majelis ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya bagi kita semua. Wa asabani wa asabakumullah. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Suasana subuh yang indah, yang penuh berkah ini insyaallah kembali tanpa bosannya kita syukuri nikmat dan rezeki yang Allah terus curahkan kepada kita. Banyak yang kita minta, tetapi lebih banyak yang kita tidak minta, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur itu digelari dari hati karena ikhlas kepada Allah. Lalu syukur itu kita lanjutkan dengan ikrar bil lisan, dengan lisan kita, dengan selalu membasahi lidah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu ikrar syukur itu kita buktikan juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Terus sekalian mengingatkan diri, dan mudah-mudahan ini juga peringatan bagi kita semuanya. Bersyukurnya kepala kita tidak mau berpikir kecuali yang baik-baik saja. Bersyukurnya mata kita tidak ingin melihat kecuali yang baik-baik saja. Bersyukurnya telinga kita tidak ingin mendengar kecuali mendengar yang baik-baik saja. Bersyukurnya hati kita tidak ingin bersangka kecuali bersangka yang baik-baik saja. Bersyukurnya tangan kita tidak pernah menyakiti, dan profesi kita adalah profesi yang halal, karena tangan adalah lambang pekerjaan, lambang kekuasaan. Bersyukurnya kaki adalah kita tidak ingin melangkah kecuali melangkah kepada kebaikan, seperti yang terus kita minta di dalam sholat kita,
Salat salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik sekalian, mengamini permintaan judul oleh Ustaz Muslim dan Ustaz Wajib. Saya tahu Jumat kemarin juga membahas kurbannya, maka insya Allah hari ini kita lihat kurban tetapi dalam perspektif lain. Maka tetap judulnya adalah apa pesan Allah dari ibadah kurban itu? Apa bu? Kaget. Kalau bahasa kerennya implementasi nilai-nilai kurban di dalam kehidupan. Kalau disederhanakan, bukti seseorang berkurban. Kenapa judul ini penting? Ada sebuah hadis yang mengganggu tanda petik hati kita. Hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, siapa yang diluaskan rezekinya untuk berkurban, menyembelih, dia tidak menyembelih, maka orang itu jangan lagi dekat-dekat dengan jangan lagi dekat-dekat masjid kami. Man wisi'a lahu rizqa ayyudihha la yudih fala yaqrabanna masajidana. Siapa orang yang diluaskan rezekinya, bukan nikmat ya, rezekinya untuk menyembelih, ayyudih, maka disebut Aidul Adha, kembali menyembelih, la yudih, dia tidak menyembelih tahun ini. Fala yaqrabanna, orang itu jangan lagi dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah SAW. Apa pesan indah, pesan hebat itu? Itulah yang menarik untuk kita. Kenapa Rasulullah mengatakan, menyabdakan seperti itu? Bapak sekalian, ketika kita menyembelih hewan kurban, insya Allah bentar lagi kita mau hari raya lagi, hari raya kurban, Aidul Adha. Ketika dalam penyembelihan itu sebenarnya ada beberapa sisi yang akan kita lihat nanti dari penyembelihan kurban itu. Pertama dari sisi hewan kurban, yang kedua dari sisi sifat hewan. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa? Jam 6. Nah, ini udah 5.42. Oke, 8 menit lagi selesai. Baik, kita bersingkat lah, kita bersingkat. Kita bersingkat. Dari sisi hewan kurban, ini pesannya mudah-mudahan sampai nanti. Kita yang insya Allah sedikit banyak sudah mulai mencari-cari yang akan disembelih hewan kurban, sapi, domba, kambing, tapi memiliki onta tapi kecil kemungkinan. Maka dari sisi kurban itu dalam hadis riwayat Tirmizi, hewan kurban itu tidak boleh buta, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh tua yang sudah tidak menarik dan enak dagingnya. Apa pesannya sebenarnya? Pesan sebenarnya adalah kalau memberi itu jangan yang memberi tidak suka, karena tidak suka dia beri. Jangan kita kasih karena dia sudah bau. Jangan kita memberi karena dia sudah tidak enak sama kita. Maka pesannya kenapa tidak boleh buta, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh tua. Sebenarnya pesannya adalah memberi itu, memberilah yang terbaik. Maka mari kita ralat, kita sering mengasih, Pak Bu, ini ada kue, ada roti, daripada tidak dimakan di rumah. Nah itu masalah tuh, daripada tidak makan di rumah, daripada busuk di rumah. Itu jadi masalah kalimat itu. Nah, bahasanya ayo kita berbagi.
Baik, yang kedua, maraton atau sprint waktu. Mari kita lihat dari sisi sifat hewan. Dan sekalian, tahukah kita pada diri kita ini suka tidak suka ada sifat, ada 3 sifat. Siapapun kita, pada diri kita ini ada 3 sifat. Pertama, sifat hayawaniah, sifat kehewanan. Kita semua punya sifat hewan ini. Apalagi meminjam istilah cendekiawan di bidang ilmu mantik, manusia itu adalah hayawan, manusia itu adalah hewan. Lihatlah, karakter hewan ada pada karakter kita. Sehingga ada istilah Bapak Ibu, kalau tersesat di hutan, habis bekal, tidak mau lagi makan apa, lihatlah monyet, dia makan apa, makanlah sama ibu, selamat tuh. Ternyata banyak sifat hewan anatomi kita dengan monyet. Itulah sebabnya, walaupun saya tidak setuju, kata Charles Darwin, manusia berasal dari ibu mau ya dibilang monyetnya, saya dari Adam bukan dari monyet. Tetapi memang secara biologi banyak kesamaan kan. Baik, yang kedua, pada diri kita suka tidak suka ada sifat sebagai manusia yang disebut dengan sifat basyariah, sifat manusia, memang yang hanya dimiliki oleh manusia. Hewan cenderung tidak memiliki itu. Apa? Yaitu sifat manusia itu adalah zonfuritikon. Hewan tidak suka bermasyarakat. Kalau hewan itu homo lupus, dia ingin menyerang, aku yang hebat, aku yang berkuasa, maka raja hutan. Kalau manusia yang asli, dia ingin tidak bahagia seorang manusia kalau tidak bermasyarakat. Itu insting nurani manusia. Yang lain kita bercepat, seperti dikatakan tadi, manusia itu adalah hayawan natiq. Manusia itu hewan yang berpikir. Ini karakter manusia, hewan tidak berpikir. Kalaupun berpikir itu sudah di-setel. Manusia akan terus berkembang, maka disebut apalah ta'qilun, apalah tadzakkarun, ta'tabiru, dan sebagainya. Banyak sekali ayat itu pengajaran. Yang ketiga, inilah yang indah puncak dari kemanusiaan kita. Suka tidak suka ada sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran itu, walahul asma'ul husna fad'uhu lah, fad'uhu biha. Allah itu punya sifat asmaul husna, maka masukkanlah sifat asmaul husna itu pada dirimu. Misalnya Allah itu maha penyayang, setiap manusia pasti punya sifat sayang. Kalau tidak lahir kita ini manusia. Kalau Allah itu Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, maka manusia suka berbagi. Itu karakter manusia yang sudah dipengaruhi sifat-sifat ketuhanan, keilahan yang disebut dengan sifat-sifat Rabbani. Nah, sekalian, ketika kita berkurban, sebenarnya di dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah pesan hebatnya itu adalah menghilangkan sifat kehewanan pada diri kita. Menarik apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surah ke-22 surah Al-Hajj ayat 37. Perhatikan sekalian, kata Allah, Allah tidak terima, sebenarnya Allah tidak terima, tidak butuh luhumuha, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika kita berkurban, Allah sebenarnya tidak butuh dagingnya yang kita sembelih. Allah tidak butuh darah yang kita sembelih, tetapi apa yang Allah butuhkan dari kita adalah ketakwaan kita. Sekalian, maka sebenarnya ketika kita berkurban, yang harus kita sembelih, hakikatnya, pesan hebatnya, sebenarnya yang kita sembelih bukan hewannya, tetapi sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Tadi sudah diantarkan, suka tidak suka ada sifat hewan pada diri kita ini. Maka apa pesan hebat dari Allah dari berkurban itu, sampai Allah katakan, terus saya katakan ke masjid, kamu mampu untuk
untuk berkurban, kamu bukan berkurban di hari itu, kamu mampu menyembelih tapi kamu tidak sembelih. Seolah-olah Allah ingin katakan, Rasul ingin katakan, sebenarnya kamu mampu menyembelih sifat kehewanan, tapi tidak kamu sembelih sifat kehewanan itu, tak usah ke masjid lagi. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak hewan-hewan, nanti akan kita tunjukkan satu persatu. Banyak hewan yang disebutkan oleh Allah, tetapi kemudian penyebutan hewan ini di dalam Al-Quran sebuah perumpamaan untuk kemudian kita tinggalkan, kita sembelih dari sifat-sifat kita, sifat-sifat kehewanan. Pertama, secara umum dikatakan di dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kata inti, ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, manusia itu seperti al-an'am. Kan ada surah al-an'am. Nah, ini dikatakan dalam surah al-A'raf. Al-an'am itu hewan ternak. Hewan itu pasti binatang, kata Allah. Kalau di sini sebenarnya ayat ini menjelaskan kita sama saja dengan binatang. Cuma casing tampilan fisiknya manusia, kata Allah, sama aja kalian dengan hewan. Kalau dalam ayat ini siapakah itu? Satu, punya hati. Maka kalau saya tausiah mengingatkan diri, yang disebut manusia hewan itu punya hati tapi tak mampu merasakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Tak mampu lagi hatinya. Hatinya sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, ada alaqatus sauda, ada bintik-bintik hitam, sehingga kemudian tak mampu lagi menyerah. Kalau kata Imam Syafi'i, sebenarnya Islam itu adalah cahaya, nur. Ilmu itu cahaya. Kemudian orang yang hatinya tidak bagus, maka tidak akan menerima. Al-ilmu nurun wallahi la. Al-ilmu cahaya itu cahaya. Kemudian ilmu itu tidak akan membantu orang yang penuh dengan maksiat. Yang kedua, siapa manusia? Manusia berkesing manusia tetapi hakikatnya hewan. Yang kedua adalah punya mata tapi tak mampu melihat, memandang, memperhatikan mana yang baik, mana yang benar. Yang berikutnya kata Allah, walum azan uzun, mereka punya telinga tapi tak mampu mendengarkan, sakit telinganya kalau mendengarkan. Maka tausiah itu kita semua harus ditausiahi, karena ad-din an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka mari kita lihat ketika ada tausiah, ada kajian, baik yang kita buka sendiri atau kita dengarkan melalui YouTube atau yang seperti ini langsung, itu seperti kita bercermin. Kalau muka kita nampak tidak indah di cermin, tolong jangan dipecahkan cerminnya. Muka kita yang harus diperbaiki. Kalau sebuah tausiah itu tidak cocok, jangan salahkan ayat Qur'annya, hadisnya, tetapi perangai kita yang harus dipecahkan, dicocokkan. Baik, yang lain itu secara umum. Lalu kemudian secara lebih terperinci, Allah sebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat kehewanan yang mestinya kita tidak ada hayat, kita sembelih di dalam ketika kita berkurban. Kalau tidak, jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah SAW. Kami Rasulullah itu. Pertama, secara mendetail, ini direkamnya. Sifat yang pertama yang harus dikikis, dipotong, disembelih dari manusia itu dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 176. Pada ayat ini yang harus disembelih dari sifat kita yang akan berkurban, itu sudah banyak daftar perkurbannya, adalah sifat anjing. Dikatakan dalam ayat itu, famathaluhu kamasalil kalb.
mereka seperti anjing. Jadi saya heran kenapa lah orang-orang tua dulu itu kalau anaknya bertingkah disebut apa Bu? Kata-kata hikmah di perempatan jalan tua. Kata-kata hikmah dari neraka. Itu wow bedanya. Kata Allah mereka seperti anjing. Ini bukan kata Habibullah ini. Nah, orang tua itu dulu yang tidak tahu saya dari mana asal. Kenapa orang tua dulu tidak tahu saya sekarang. Ketika ada orang salah, bahkan anak sendiri bilang, itu kita ngomongnya tidak sanggup. Nah, kalau itu anak wo, berarti yang ngomong ibunya wo. Kan gitu ya. Ini kata Allah, tapi ini hak Allah. Kita sebenarnya tidak boleh bilang orang langsung menyebut orang hewan itu. Jadi kembali kata Allah yang harus kita sembelih, famathalu kamasalil kalb, gimana anjing itu, intahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Sifat anjing itu kalau kau giring, yalhas, dia keluarkan lidahnya. Au tatrukuhu, atau kau biarkan dia julurkan juga lidahnya. Ini artinya apa? Kalau kita lihat sebelum penggalan ayat ini adalah orang yang bucin dunia, budak cinta dunia. Diingatkan soal dunia yang harta wanita, garis miring pria dan tata itu, lidahnya tetap menjulur. Dalam ayat lain ini diumpamakan, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Jadi diberitahu, tidak diberitahu, lidahnya menjulur. Kan belum. Nah. Jadi ini bucin dunia. Saya mengingatkan dalam pesan, saya sebut pesan agung dari Allah dalam Qudsi, kalau kau kata pesan Allah kepada Rasulullah melalui Jibril, ya Muhammad, atani Jibril, saya didatangi Jibril oleh Rasulullah. Kalau kau hidup di dunia sesukamu, silahkan hidup sesukamu. Tapi ingat, kamu akan diberi ganjaran. Fa innaka majaziyun bih. Kalau kamu ingin mencintai sesuatu, silahkan cintai silahkan. Tetapi ingat, fa innaka mufariqun bih, kau akan berpisah dengan yang kau cinta itu. Maka orang yang bucin dunia, harta, wanita, pria, kata Allah itu anjing. Dalam hadis lain, orang yang terus memperebutkan dunia, dijelaskan lagi, itu seperti dalam hadis yang mohon maaf, ini ungkapan Rasulullah, itu seperti anjing yang memperebutkan bangkai bus. Insya Allah kita tidak mau jadi anjing, punya anjing aja jijik. Kan tidak ada yang anggota Porabi yang forum berburu babi. Kalau jamaah itu biasanya tidak ada. Baik, yang kedua, sifat yang harus disembelih, yudih, dari sifat kehewanan, hikmah terbesar dari berkurban itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65. Potongannya saya ingin ambil kata-kata hewannya saja. Kata Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kalau tidak hati-hati kata Allah, ada apa itu Pak? Kirdun, yang lompat-lompat itu, yang sering makan jagung, si tembak pagi-pagi jagung. Kata Allah, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet barua yang jelek, yang hina. Lagi-lagi, kenapa ya orang tua dulu bahkan sampai sekarang kalau cari keluarlah kata-kata indah ini, indah bagi yang kirodatan kuno, kirodatan, jadilah kalian monyet yang jelek. Pantaslah kalau macamnya, apa Bu? Saya tidak sanggup. itu monyet. Siapakah itu? Ini sebenarnya kisah orang Yahudi yang mereka disuruh beribadah Yaumus Sabat, hari Sabtu, tetapi karena hari Sabtu itu pula ceritanya banyak ikan-ikan, maka kalau tidak mencari ikan pada hari Sabtu tidak dapat. Sementara Allah menyuruh kaum Yahudi itu kalau hari Sabtu beribadah. Kalau ikut beribadah tidak dapat ikan yang banyak, maka mereka banyak melanggar. Jadi sifat binatang apa pada monyet itu? Monyet itu sifatnya apa, Bu?
kan pernah punya monyet ya. Satu, ini monyet yang saya perhatikan, entah monyet ibu, karena monyet pasangan terkenal juga ini. Monyet pasangan yang pandai mengambil apa kan. Kalau di Pariaman kan ada sekolah tinggi IP, STIP, sekolah tinggi ilmu permonyetan, kan. Ternyata diambil dari sini kan. Pariaman saya masuk TV itu. Sifat monyet itu perhatikan, kalau dikasih makan, langsung dia tumpahkan tuh Pak. Yang kedua, dikasih dia rumah, digoyangnya tuh Pak. Namanya juga monyet, kalau sopan ya bukan monyet namanya, digoyangnya sehingga rusak. Jadi kalau kita perhatikan asbabun cerita potongan ayat ini, sifat monyet yang ada pada manusia, nauzubillah pada kita, itu lalai dalam waktu beribadah. Jadi kalau orang Yahudi ini disuruh ibadah hari Sabtu malah pergi kemana-mana, kalau orang Islam disuruh sholat hari Jumat malah banyak di mana-mana. Itu kok monyet Bu, ibu yang bilang ya, bukan saya ya. Jadi kata Allah, jadilah kalian monyet yang hina. Ini adalah orang yang lalai dalam waktu beribadah. Maka pertanyaan betul bagi kita, kenapa orang sholat masuk neraka juga? Fawailul lil musallin. Sholat masuk neraka loh. Alladzina hum an sholat. Yang tidak sholat bagaimana? Lalu hewan berikutnya, sifat hewan yang berikutnya yang ada dalam Al-Quran yang harus kita dapatkan, harus disembelih, dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 60. Lagi-lagi hampir sama ini. Disebut juga monyet lagi, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kalau tadi hanya disebut dengan monyetnya, kalau di sini lebih sempurna disebut dengan kata Allah, kami jadikan di antara mereka menjadi monyet dan babi. Jadi ternyata kita ini punya sifat babi. Ini kata-kata Allah loh, ini perumpamaan Allah semua ini. Pernah lihat babi Ibu sekalian? Pernah lah, kalau ada porabi mesti ada babinya. Kalau tempat itu tidak ada babi, tidak ada porabi. Porong berburu babi. Saya pernah agak dekat dengan babi dulu. Waktu kecil di Sumatera Utara, kampung berdekatan dengan kampung non-muslim yang tiap hari kita dengar suara babi di situ. Kemudian di Jogja tanpa sadar, waktu kuliah di Jogja tanpa sadar, ternyata di samping kos itu senior-senior memberitahu ternyata di belakang kos yang baru pertama kali di Jogja itu adalah non-muslim yang beternak babi. Nah, babi itu Pak, sifat asli babi kalau kita perhatikan dia itu kotor. Dia mau makan, kalau tidak ada makanan, babi itu mau memakan kotorannya sendiri. Untunglah, hebatlah Islam ini, babi diharamkan bagi orang Islam. Itu kalau seneklah jalan, kalau peringatan keras bagi penceramah. Jadi, kenapa ada sifat babi pada diri manusia? Intinya kalau kita perhatikan ayat ini ada sifat fasik. Fasik itu adalah orang yang sudah mengerti tetapi sengaja meninggalkan. Mengerti itu perintah, sengaja meninggalkan. Mengerti itu larangan, sengaja itu diabaikan. Itu manusia babi. Lalu berikutnya kita perhatikan di dalam Quran surah Al-Baqarah, apalagi yang ada pada diri kita ini, sifat nyamuk. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26, dikatakan, ini sering kita dengar ya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu untuk ayyadriba menciptakan sebuah perumpamaan, menciptakan semacam ba'udah nyamuk. Apa sifat nyamuk? Ibu pernah diganggu nyamuk? Ya, ini sudah mengganggu stabilitas penceramaan. Apa sifat nyamuk? Oh, jam 6:03 ya. Satu, nyamuk itu suka mengganggu. Enak-enak tidur, terganggu. Nah, yang kedua, kalau kita biarkan cuekin aja orang suka mengganggu itu, maka dia akan menyakiti.
Kita biarin aja lah. Ngantuk pasti kita disakitinya. Itu artinya apa? Nyamuk itu suka mengambil yang bukan miliknya. Ibu-ibu, seneknya satu-satu ya, yang bukan miliknya jangan diambil, karena itu nyamuk. Karena itu nyamuk. Jadi nyamuk itu ada sifat nyamuk pada diri kita, suka ganggu. Nah, itu manusia nyamuk itu. Kita suka menyakiti, santai saja, enjoy saja kita, tidak penting, yang penting aku selamat. Maka itu adalah manusia nyamuk. Yang terakhir adalah ada sifat hewan. Relatif ada sifat hewan pada diri kita. Ini dijelaskan dalam surah ke-29 Al-Ankabut ayat 41. Apa itu? Sifat laba-laba. Dijelaskan masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasaril ankabut. Laba-laba itu kalau di dunia barat manusia laba-laba itu hebat, dalam Islam tidak. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Di ujung ayat itu katakan seburuk-buruk rumah adalah rumah laba-laba. Nampak indah tapi dipegang saja sudah roboh. Seburuk-buruk orang yang sungguhnya ya seperti laba-laba, kata Allah adalah orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindungnya. Maka orang yang berlindung kepada selain Allah, dia seperti laba-laba yang punya rumah, nampak memang indah. Apalagi sudah dibiarkan lama tidak dibersihkan, rumah itu begitu hebat, tetapi ditarik dikit saja, dibuat masalah dikit saja, dia frustasi. Nauzubillahi min dzalik. Karena sudah dapat senaik satu-satu, maka demikianlah kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk diri sendiri. Dan ini judulnya, kita tidak bicara babi sebenarnya. Ini adalah hakikat berkurban. Kita sembelih sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan yang hadir ini semua adalah peserta kurban. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.